Om Swastiastu. Pada video sebelumnya kita telah mendengar bersama tentang jatuhnya Resi Adama dan istrinya karena pengaruh Kalipurusa yang kemudian menurunkan ras manusia baru. Namun sebelum Resi Adama telah ada Manu yang diciptakan Dewa Brahma jauh sebelum zaman Kali yang mengisi muka bumi dengan ras manusia. Keduanya, baik Adama dan Manu, menurunkan ras manusia namun berbeda secara kualitas. Ini karena pengaruh kekuatan Kalipurusa yang jadi penguasa di zaman Kali. Menurut uraian Weda, 75% kehidupan merosot ke arah yang buruk. Kaler dosa nidirajan. Kali Yuga adalah lautan dosa. Kisah kemunculan Manu berkaitan dengan awataran Matsya dan banjir besar pada saat pemerintahan Maharaja Manu, putra Dewa Matahari, yang kemudian menggantikan ras manusia yang sebelumnya dengan keturunan Manu berikutnya, yaitu Manu yang ketujuh yang bernama Waiwaswata Manu. Ada kisah yang mirip dengan kejadian banjir besar di zaman Manu dengan kisah di dalam Bhawisya Purana, yaitu Resi Nyuha yang ternyata adalah keturunan dari Resi Adama. Perbedaannya, kejadian banjir besar ini terjadi di zaman Kali yang menurut para cendekiawan menjadi penyebab hilangnya peradaban atau peninggalan-peninggalan sejarah di masa lalu. Jika kisah hidup Resi Adama dan Hawyawati mirip dengan kisah Adam dan Hawa, kini ada Resi Nyuha yang mirip dengan Bahtara Nuh. Bagaimanakah kisahnya? Dalam Pratisarga Parwa bab 4 sloka 47 dan 50. Ekada Bhagavan Vishnu tatswapnena tu sammagata vatsanyuha sarnu swedam pralaya saptame ahamni bhavitatam janai shraddha navam aruhasta varam jivanam kuru bhaktendre sarvasrista bhavisyasi tateti matvasar munir Navam kritva sapustitam hasta trisha talambam pasca sadasta vismritam rimsadastok sritam ramyam syarva jiva samadvitam. Suatu hari Tuhan datang dalam mimpi Resi Nyuha dan bersabda, "Wahai Nyuha terkasih, dengarkanlah pesanku. 7 hari dari sekarang akan ada banjir besar. Buatlah perahu besar dan selamatkan hidupmu beserta makhluk lainnya. Wahai pemujaku, engkau akan dikenal sebagai penyelamat." Kemudian Resi Nyuha dari golongan Meleca membangun sebuah perahu besar dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Ia menampung makhluk hidup berpasang-pasangan di sana. Seperti inilah gambaran tentang status Resi Nyuha dalam Bhawisya Purana. Karena kedudukannya sebagai pemuja atau Bhakta Sri Wisnu, ia mendapat wahyu untuk menyelamatkan umat manusia. Sekitar 1400 tahun sebelum Masehi, walaupun tergolong meleca, Resi Nyuha sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Dijelaskan bahwa bersama keluarganya, Resi Nyuha masuk ke dalam perahu dan bermeditasi kepada Tuhan. Dewa Indra mengirim awan mengerikan bernama Samwartaka yang menghujani bumi selama 40 hari, membawa kehancuran di dunia. Seluruh bumi tenggelam dalam air bah dan menjadi lautan. Ketika banjir besar terjadi, Nyuha terdampar di Badrinata, Himalaya, tempat berkumpulnya para resi agung di seluruh dunia. Saat itu telah ada 88.000 resi yang terdampar, berdoa kepada Tuhan melalui tenaga saktinya. Setelah 1 tahun, daratan kemudian nampak dan makhluk hidup disebar kembali. Kemudian Resi Nyuha tinggal di wilayah Sisina, di wilayah Himalaya. Ia memiliki 3 putra, yakni Sima, Sam, dan Bawa. Di sana atas arahan Tuhan yang bersemayam di dalam hatinya, menciptakan bahasa baru untuk keturunannya. Bahasa ini bernama Brahmi Basa, yang berbeda dengan Sangsekerta yang merupakan bahasa pada waktu itu. Maka saat itulah ada bahasa lain selain Sangsekerta. Seiring perkembangan zaman,
bahasa berkembang dan berbeda-beda. Banjir besar inilah yang memusnahkan sisi peradaban dua para yuga, sehingga umat manusia zaman ini menganggap kisah sejarah seperti Ramayana dan Mahabharata sebagai mitos. Namun para penerus Weda dengan sistem parampara masih menjaga kitab-kitab Weda, sehingga generasi saat ini masih menumpukan catatan-catatan yang sangat lengkap. Kalau ada kesamaan tokoh atau alur cerita, tentu ini bukan sebuah kesengajaan. Ini hanya bagian dari usaha menyelami kearifan kitab suci. Bisa jadi kitab Bhavisya Purana memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang masih menjadi misteri tentang kisah di masa lalu yang tidak ditemukan alur ceritanya dengan jelas. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya masih tentang Bhavisya Purana, kitab suci tentang sejarah di masa depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Om Santi, 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 Om.